Welcome to Israeli morning. You see it in life. You have to understand kids, women, people. Ya teman-teman, kali ini saya tidak membahas tentang bola. Saya membahas tentang sesuatu hal yang lagi sedang mengerikan kali ini teman-teman, yaitu perang antara Israel dengan Iran, di mana Israel menyerang duluan kemudian dibales oleh Iran, dan eskalasi ini bisa berujung kepada perang dunia ketiga kalau Israel dibantu dengan Amerika, kemudian Rusia pun membantu Iran, maka perang dunia ketiga tidak akan terelakkan teman-teman. Warga Israel ungkap hidup di tengah serangan. Setiap hari langit kami penuh dengan asap dan rudal. Itu balasan dari Iran teman-teman ya terhadap serangan Israel. Beneran gak main-main. Tadi malam Iran baru aja ngirimin rudal balistik sejil seberat 1 ton ke Tel Aviv, Israel. Dan ini merupakan rudal kelas berat, bukan kaleng-kaleng. Selain itu militer Iran juga nyampein pesan ke Israel, kalau mereka nggak cabut dan juga nyerah, mereka bakalan kirimin rudal selama 24 jam non-stop. Dan kalau itu benar-benar kejadian, perang dunia ketiga itu bukan omong kosong. Sekarang Indonesia harus siap buat menerima kemungkinan adanya perang dunia ketiga. Karena yang sekarang udah mulai perang adalah negara-negara yang punya alat-alat tempur dan juga nuklir canggih. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Apalagi mirisnya banyak masyarakat Indonesia yang jadiin ini bahan bercandaan. Yang bisa memicu perang dunia ketiga. Dengarkan Pak Prabowo ini. Ini tidak main-main. Ya. Benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, oh, this is very dangerous time. Ya. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran. Bantu Rusia Israel. mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Bisa jadi teman-teman, bisa jadi ini berbahaya teman-teman ya. Lihat nih, Panglima tertinggi Iran lagi nyatakan pidato akan ada kejutan besar. Ada yang sibuk komen, tangkap Anies, hubungannya apa? Anies lagi dihubungkan dengan Anies. Tangkap Anies. Ada aja lawak-lawak. Baru kali ini Israel keok. Dia bilang sama wartawan, please Iran. Kemarin lo bertantang tank lo sama warga Palestina lo. Israel, di atas langit masih ada langit, ya enggak? Di atas beras masih ada ketan. Di atas ketan masih bisa jadi dodol. Makanya lu jangan belagu-belagu. Iran lu lawan. Kemarin lu boleh lu nindes orang. Sekarang Iran lu ditindes lu nangis. Lu mohon please Iran. Gas terus dah, jangan kasih ampun. Iran gila lu. Baru begitu doang lu nangis. Kemarin lu rakyat Palestina lu enak-enakan lu. Orang pada mati lu pada nyanyi lu. PA. Yes Iran. Yes. Yeah. Yes Iran. More. We want to see more. More missile. More. Lebih lagi, tambah lagi katanya. Ya. Thank you. We're so sorry. We apologize to the people of Gaza. Your apology is not accepted. Ngeri banget ya. Halo, Presiden Israel. Ngapain lu nyerang Iran? Kemarin Palestina, sekarang Iran lu serang. Striker lu, iya. Nyerang mulu, striker. Di dunia nggak tenang gara-gara lu terus. Penyanyi dangdut bukan, tapi heboh mulu pergerakan lu. Apa alasannya coba, ayo ha? Diduga Iran punya program rahasia nuklir. Kan dugaan lu. Masih dugaan. Palestina juga lu duga kalau itu wilayah lu. Gini nih, kalau negara nyembahnya charger kodok begini. Charger kodok. Iran udah bilang nih mau berhenti serangan kalau lu berhenti juga. Berarti kan tergantung di lu. Emang lu nya suka perang. Orang mah suka kue cucur, suka nonton lapor pak. Lu suka perang.
goblok banget. Awas lu, masih nyerang-nyerang ya. Gue sumpahin negara lu hujan kodok. Baru segitu udah kena mental. Kalah sama orang Palestina mah sampai nggak ada makan tetap kuat. Udah ya orang sekarat di rumah sakit juga masih dibom juga, masih aja orang-orangnya itu tegar, nggak ngeluh-ngeluh kena mental gitu, nggak ada ngeluh-ngeluhnya di sosial media. Ya mau gimana juga sosial media mereka juga mau pakai, makan aja susah ya kan, makan aja mesti nangis-nangis gitu, berharap-harap diblok semua jalan untuk bantuan. Nah kalian mah kalau ada apa-apa kan banyak yang bantuin. Ada negara-negara yang suka bantu-bantuin kalian kirim senjata, ya kan. Kalau negara kalian dibombardir sampai hancur, berantakan, pokoknya rata sampai tanah, ya minta Mama tolong. Mama Rika. Sama siapa lagi tuh, minta tolong aja. Pokoknya tindakan Iran ini akhir-akhir ini tuh betul-betul menyenangkan, nggak bikin sedih. Entah kenapa kita nggak sedih-sedih aja tuh kalau misalnya banyak korban. Ya walaupun Iran itu sering banget dituduh negara teroris oleh si Mama Rika, ya kan. Nah, sekarang nggak apa-apa jadi teroris, nggak apa-apa untuk negara itu, ya nggak apa-apa banget Iran. Cuman ya karena tindakan Iran ini, ya negara lain pasti was-was jangan sampai ada World War III. Tapi lu semua yang benci banget sama negara Israel itu jangan tersenang-senang aja, mesti waspada juga. Kuat-kuatin simpanannya, savingnya makin dikencengin karena jangan sampai ada perang dunia ketiga. Jadi banyak case-nya juga, banyakin tabungannya pokoknya, ya. Semoga si Israel hancur tanpa ada perang dunia ketiga. Makanya kalau belajar sejarah saat Israel diserang 6 negara, siapa yang menang? Oke, Perang 6 Hari tahun 1967 yang dimenangkan oleh Israel. Kenapa bisa kalah? Karena negara-negara itu bukan satu kekuatan utuh. Mereka hanya kumpulan negara bangsa yang punya kepentingan masing-masing, punya visi masing-masing, punya tujuan masing-masing. Komando militernya beda, strateginya beda, nggak sinkron, dan bahkan pemimpin-pemimpin Arab itu saling curiga. Jadi bukan cuma soal jumlah negara, tapi sistem yang membuat mereka tercerai-berai. Banyak kepentingan ya. Itu kekalahan mereka itu juga ketidakterpaduan strategi perang mereka dan juga politik mereka. Ditambah lagi di perang berikutnya 1973, negara Arab lebih cenderung ke pergeseran, ke perjanjian damai dan diplomasi. Punya otak plus nggak punya hati. Itulah pemimpin Amerika Serikat, UK, Jepang, Italia, Jerman, Prancis, dan Kanada. Mereka yang tergabung dalam G7 yaitu sebuah grup negara-negara maju, katanya negara maju, tapi otaknya pada rusak semua. Ketika Israel membantai rakyat Palestina sejak 7 Oktober sampai sekarang, mereka tidak pernah mengatakan Israel itu bersalah. Justru mereka mendukung Israel. Tapi saat Israel baru 3 hari saling balas serangan dengan Iran, mereka menyatakan bahwa Iran bersalah, Iran meneror, dan Israel punya hak membela diri. Maka teman-teman, kita harus terus tunjukkan dukungan kita kepada Palestina dan orang-orang yang juga membela Palestina secara kompak dan terorganisir, setidaknya di media sosial. Ingat, kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum. Waspada guys buat kalian semua warga Indonesia dimanapun kalian berada. Sekarang dunia udah mau perang dunia ketiga. Lo bayangin, Amerika semalam udah menyatakan siap membantu Israel melawan Iran. Tapi tunggu dulu, ada Rusia. Ini benar-benar udah kacau ya, genting ya. Amerika udah turun tangan di sisi Israel. Kalau misalkan Amerika ngelawan Iran, membantu Israel, otomatis negara-negara lain yang berada di belakang Iran akan ikut membantu. Contohnya Rusia, Korea Utara, Cina, dan lain sebagainya. Ini bisa pecah yang namanya perang dunia ketiga. Bisa jadi, bisa jadi. Yang dari kemarin bikin komentar-komentar, tenang aja bro, Indonesia nggak akan kena. Indonesia ini negara non-blok, nggak ikut perang dunia ketiga. Lo bayangin ini perang dunia kalau pakai nuklir, bukan cuma negara barat ataupun negara timur tengah yang kena, tapi negara Asia ini bakal kena juga. Bukan kena nuklirnya, imbas, tapi kena dampaknya. Kalau misalkan negara timur tengah penghasil energi terbesar di dunia ini semuanya hancur, otomatis pasokan energi di dunia bakal anjlok drastis, barang-barang naik harga, bakal ke globalnya, runtuh pemerintahannya karena energinya pasokannya anjlok drastis, hilang pasokannya. Ini kalau negara adidaya, negara adikuasa bakal kekuasaannya runtuh, kekurangan energi, otomatis mereka pasti bakal yang namanya menjajah negara-negara kecil dan negara berkembang untuk mencari pasokan energi negara mereka. Tujuannya mana? Udah pasti Indonesia jadi satu-satunya negara atau salah satunya yang bakal dijajah lagi. Tidak semudah itu. Ini perang pertama gue excited banget. Lo pakai otak gak mikir itu ya? Perang dunia nggak seseru itu bro. Lo bayangin perang dunia, Indonesia bakal dijajah lagi. Oh nggak juga lah. Gila sih. Apalagi sampai segitunya juga. Belum nikah ya kan? Aduh. Lagi enak-enaknya kerja, lagi enak-enaknya meniti karir, udah
bayang-bayangin perang dunia ketiga. Gila, ini udah parah banget guys, sumpah. Gue yang di Jakarta aja udah kayak ngerasa anjir lah ini, tiba-tiba ntar perang dunia ketiga. Kalau misalkan perang dunia ketiga, ikutin kata gue, lo semua pergi ke kampung, lo semua pergi ke gunung dimanapun, maupun di Jawa, di Lampung, lo pergi ke gunung. Karena satu-satunya tempat yang aman cuma di gunung. Lo bisa nanam sendiri pasokan makanan lo bisa bertahan hidup sendiri sama keluarga lo di gunung itu ya, di bukit-bukit. Lo isolasi diri lo, karena yang bakal kacau banget itu udah pasti di kota-kota besar. Ini udah pasti chaos. Dan lo kalau udah terlambat nggak akan bisa kemana-mana. Semua rute pasti macet, semua penerbangan pasti macet, lo nggak akan bisa kemana-mana. Ini udah genting guys, ini udah darurat, udah di ujung tombak, lo harus mikir ke situ. Ya sebenarnya kekhawatiran itu juga nggak salah juga teman-teman, karena memang kalau semisal terjadi perang dunia, perang nuklir, kita akan mendapatkan imbas yang sangat luar biasa. Pasokan minyak, energi dan lain sebagainya akan berimbas kepada harga-harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok akan meningkat drastis, harganya semakin mahal, dan itu berimbas kepada rakyat kecil seperti kita semua. Dan sepak bola juga akan berhenti, olahraga akan berhenti, karena sibuk semuanya perang. Ya, seperti yang dikatakan tadi, Israel itu ibarat striker, nyerang terus, dia nyerang terus, dibantu belakangnya Mama Rika, terus nyerang terus. Ya, Iran punya hak untuk membela diri tentu saja, karena kan Iran diserang duluan. Ya, kemudian Netanyahu juga playing victim. Saya lo nargetin tempat-tempat penting, Iran nargetin masyarakat penduduk lah, namanya rudal nggak bisa di ini kan. Jadi ini sebagai sebuah alarm buat kita teman-teman, jaga diri kita, pantengin terus situasi global yang terjadi, jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Mampus kita semua, benar mampus ya. Semuanya akan langka, pasokan bahan kebutuhan bisa langka juga, karena tentu saja ini akan berimbas kepada kita semua. Dan semoga ini tidak terjadi teman-teman ya, tidak kesampaian. Karena kalau ibarat di tepi jurang, itu perang dunia ketiga sudah sampai ke tepi jurang. Hari ini Amerika lagi berpikir keras nih, mau bantu Israel nggak? Ini nunggu sekitar 2 mingguan teman-teman. Kalau itu terjadi, kemudian Iran dibantu oleh Rusia, habis. Dua negara itu menguasai nuklir. Ya, dua negara adidaya itu nuklir di sana semua tuh. Karena perang nuklir, habis kita semua, mampus kita semua. Ya, kita berdoa selalu semoga kita mendapatkan hal yang terbaik teman-teman ya, dan Indonesia aman selalu. Dan untuk sementara kita doakan semoga perang itu tidak terjadi. Oke, terima kasih.